Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Putri Rima dengan NIM 20109 ingin melakukan analisis kritisasi jurnal terkait pengaruh faktor demografi dan sosial ekonomi terhadap status kesehatan di Indonesia. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Oke, baik. Langsung saja kita analisis kritisasi jurnal. Yang pastinya yang pertama, kita harus mempunyai jurnal. Nah, jurnal yang saya ambil di sini judulnya adalah Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia. Nah, untuk mengetahui poin-poin apa yang penting, kita di sini bisa highlight. Nah, untuk di sini jurnal menyajikan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris. Lalu pendahuluan, nah di sini kita harus highlight yang menurut kita itu penting dan menjadi acuan kita pada jurnal tersebut. Di sini ada pendahuluan, beberapa ada yang saya highlight. Lalu eh, tinjauan pustaka juga penting. Nah, untuk jurnal ini kita harus tahu mana yang menjadi poin-poin penting. Di sini ada metode penelitian, ada tabel hasil pembahasan, ini ada hasil analisis. Nah, di sini juga ada saya highlight beberapa dari pembahasan dari jurnal. Sampai ke daftar pustaka. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke analisis kritisasi jurnal. Baik, langsung saja kita ke jurnalnya. Nah, di sini saya memilih tema yaitu jurnal terkait demografi dan kesehatan di Indonesia berdasarkan daerah atau nasional. Langsung saja kita menentukan jurnal itu termasuk jurnal apa. Nah, di sini jurnal yang saya ambil itu termasuk Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan dengan judul Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia. Yang kedua itu ada identitas jurnal. Nah, identitas jurnal yang saya ambil di sini ada dari Rakasiwi, LS, dan Kautsar tahun 2021 dengan judul Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia dengan Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan halaman 147 sampai 157. Di sini saya menyajikan tujuan dari penulisan jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara demografi tempat tinggal masyarakat, tingkat pendidikan, serta pendapatan terhadap status kesehatan individu di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan ide pemikiran pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah status kesehatan individu di Indonesia yang masih dinilai kurang baik di antara negara-negara tetangga lainnya. Setelah itu, di sini ada langkah selanjutnya, yaitu kita menentukan fakta unik dari jurnal tersebut. Apa yang membedakan jurnal tersebut dengan jurnal lainnya? Nah, di sini saya mensorot bahwa hasil interpretasi yang dihasilkan oleh jurnal dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai marginal effect dari regresi logit, bukan dari nilai odds ratio. Penggunaan nilai marginal effect dalam menjelaskan hasil regresi ini dipilih dengan tujuan untuk mempermudah interpretasi dari model non-linear yang digunakan. Hasil ini terjadi karena hasil marginal effect itu bisa berubah persentase, bukan angka atau jumlah mutlak. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah status kesehatan individu. Sementara untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama itu ada demografi tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Serta dalam jurnal ini juga disajikan variabel kontrol berupa umur, jenis kelamin, status pernikahan, serta tingkat stres dalam pekerjaan. Fakta unik jurnal lainnya yaitu penelitian ini menyatakan bahwa dalam sisi ekonomi dan sisi variabel, seseorang yang tinggal di kota lebih, sorry saya ralat, di sini ada pertama itu sisi demografi. Seseorang yang tinggal di kota lebih sehat jika dibandingkan dengan yang tinggal di desa dengan nilai probabilitas sebesar 1,02%. Fakta unik lainnya, rata-rata penduduk di perkotaan lebih sehat, juga disebabkan oleh sedikitnya masyarakat miskin jika dibandingkan dengan masyarakat kaya yang ada di perkotaan. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisinya di pedesaan. Di pedesaan, masyarakat miskin cenderung lebih banyak daripada masyarakat kaya. Fakta unik lainnya, penelitian ini menyatakan bahwa dalam sisi variabel tingkat pendidikan, seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih sehat jika dibandingkan dengan seseorang dengan pendidikan yang lebih rendah, dengan tingkat probabilitas sebesar 3,07%. Ceteris paribus.
Fakta unik lainnya, pendidikan yang tinggi sangat memiliki pengaruh yang penting dalam status ekonomi seseorang. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih memahami tentang pengetahuan mengenai nutrisi dan gizi yang baik untuk menjaga kesehatannya tetap baik. Hal ini juga dapat mempengaruhi pola hidup sehat yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Menurut data BPS, semakin bertambahnya usia seseorang akan menurunkan partisipasi seseorang tersebut dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dari Badan Pusat Statistik 2014A. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh tingkat pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini tentu akan menyebabkan status kesehatan dari individu yang berpendidikan rendah akan menjadi lebih buruk dibandingkan dengan status kesehatan individu yang berpendidikan tinggi. Fakta unik lainnya, selain itu, lamanya pendidikan juga dapat membuat seseorang lebih bisa mengontrol diri dan bergaya hidup sehat. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memilih menggunakan waktu luangnya untuk mengikuti beberapa macam olahraga agar membuat tubuhnya lebih sehat. Sementara seseorang yang dengan berpendidikan yang lebih rendah cenderung lebih memilih untuk menggunakan waktu luangnya untuk bersantai dan berdiam diri dengan tidak melakukan kegiatan apapun. Untuk selanjutnya, penelitian ini menyatakan bahwa dalam sisa variabel pendapatan, seseorang dengan hasil per kategori pendapatan di mana seseorang dengan pendapatan sedang memiliki probabilitas lebih sehat dibandingkan dengan seseorang dengan pendapatan rendah, sebesar 1,61%. Sementara seseorang dengan pendapatan tinggi memiliki probabilitas lebih sehat sebesar 2,44% dibandingkan dengan seseorang dengan pendapatan rendah. Seseorang dengan pendapatan yang sangat tinggi memiliki probabilitas 3,63% lebih sehat jika dibandingkan dengan seseorang yang berpendapatannya rendah. Hal unik lainnya ada, penelitian ini menyatakan di mana variabel umur dan jenis penelitian memiliki arah yang negatif, sedangkan status pernikahan dan stress of working memiliki arah yang positif terhadap status kesehatan, di mana variabel umur dan jenis kelamin memiliki arah yang negatif, sedangkan status pernikahan dan stress of working memiliki arah yang positif terhadap status kesehatan. Hasil estimasi Logit menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan probabilitas sebesar 0,67%. Hal itu terjadi karena perempuan lebih malas untuk bergerak, lebih memilih menghabiskan waktu luangnya dengan menonton TV ataupun berdiam diri, tidak melakukan kegiatan apapun. Berbanding terbalik dengan laki-laki yang lebih suka menghabiskan waktu luangnya untuk berolahraga, baik berolahraga sendiri maupun berolahraga bersama teman-temannya, seperti bermain bola, bersepeda, dan yang lainnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi status kesehatannya, karena dengan berolahraga pasti akan membuat kesehatan lebih baik. Selanjutnya, seseorang dengan status yang sudah menikah akan lebih sehat jika dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin seseorang tersebut tidak memiliki tekanan ataupun stres dalam melakukan pekerjaannya, maka seseorang tersebut akan semakin sehat. Nah, poin kelima di sini saya mensorot ialah pembahasan dari jurnal. Nah, jurnal mengatakan bahwa demografi tempat tinggal masyarakat menunjukkan jika masyarakat yang tinggal di kota memiliki probabilitas lebih besar untuk sehat jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di desa. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan akan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang ada. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki probabilitas lebih besar untuk sehat jika dibandingkan dengan masyarakat dengan pendidikan yang rendah. Hal ini disebabkan karena perbedaan pengetahuan informasi yang dimiliki oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi dan dengan berpendidikan rendah. Pendapatan yang dimiliki oleh seseorang juga dapat mempengaruhi status kesehatannya. Seseorang dengan pendapatan lebih tinggi memiliki probabilitas lebih sehat dibandingkan dengan yang pendapatannya lebih rendah. Hal ini terjadi karena pendapatan seseorang dapat mencerminkan pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Seseorang dengan pendapatannya tinggi lebih memilih untuk menggunakan asuransi kesehatan serta menerapkan gaya dan pola hidup yang sehat dengan memperhatikan asupan makanan bergizi serta olahraga yang dijalankan. Untuk selanjutnya ada umur dan jenis kelamin memiliki arah yang negatif, sedangkan status pernikahan dan stress of working memiliki arah positif terhadap status kesehatan. Nah, arah negatif ini berarti dia berbanding terbalik, sedangkan hal yang positif ini adalah berbanding lurus, di mana variabel umur dan jenis kelamin memiliki arah negatif.
Sedangkan status pernikahan dan state of working memiliki arah yang positif terhadap status kesehatan. Hal ini terjadi karena perempuan lebih malas untuk bergerak, serta lebih memilih menghabiskan waktu luangnya dengan menonton TV ataupun berdiam diri, tidak melakukan apapun, berbanding terbalik dengan laki-laki yang suka menghabiskan waktu luangnya untuk berolahraga, seperti bermain bola, bersepeda, dan lainnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi status kesehatannya, karena dengan berolahraga akan membuat kesehatan kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, seseorang dengan status yang sudah menikah akan lebih sehat jika dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin seseorang tersebut tidak memiliki tekanan ataupun stres dalam pekerjaannya, maka seorang tersebut akan semakin sehat. Nah, di sini ada terlampir kesimpulan dari jurnal tersebut. Nah, dengan jurnal memberikan fokus pada variabel independen, yaitu demografi tempat tinggal, tingkat pendidikan, pendapatan, dengan variabel kontrol berupa umur, jenis kelamin, status pernikahan, serta tingkat stres dalam pekerjaan. Peneliti memberikan sudut pandang serta memberikan iterasi yang mendukung asumsinya, serta hal tersebut didukung dari hasil perhitungan statistik. Dalam penelitian ini, status kesehatan individu di Indonesia dipengaruhi oleh demografi, tempat pendidikan, serta pendapatan. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan regresi logit, dapat disimpulkan bahwa demografi tempat tinggal, tingkat pendidikan, serta pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status kesehatan individu di Indonesia. Ketiga variabel tersebut juga memiliki hubungan yang positif terhadap status kesehatan di Indonesia. Nah, di sini ada pertanyaan yang muncul dari reviewer, yaitu saya sendiri. Apakah nilai marginal effect itu sama dengan nilai probabilitas? Dan apakah bisa nilai probabilitas itu lebih dari 1 jika dinyatakan dalam persen? Apakah penduduk, yang kedua adalah, apakah penduduk dengan pendapatan yang tinggi memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang memiliki pendapatan yang lebih rendah? Yang ketiga, apakah contoh program yang dapat mengurangi ketimpangan antara penduduk yang tinggal di kota dan tinggal di desa? Yang keempat itu saya dapat satu pertanyaan bahwa di mana-mana atau data Indonesia dari BPS menunjukkan bahwa tingkat harapan hidup atau angka harapan hidup itu lebih panjang umurnya itu perempuan dibandingkan dengan nilai laki-laki. Nah, apakah itu dapat menunjang pendapat si penulis jurnal bahwa eh, perempuan itu kesehatannya lebih rendah daripada laki-laki, sedangkan memiliki AHH atau angka harapan hidup yang lebih tinggi daripada laki-laki. Baik, di sini ada refleksi saya sendiri setelah melakukan analisis jurnal yang berjudul Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia. Saya jadi lebih dapat mengetahui dan memahami rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan memperhatikan status kesehatan setiap individu. Status kesehatan setiap individu ini berpengaruh kepada IPM di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia. Karena kesehatan itu merupakan salah satu poin penting dari IPM. Dengan memfokuskan dari 3 aspek, yaitu pertama, demografi tempat tinggal, tingkat pendidikan, serta pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperlengkap fasilitas layanan kesehatan agar tidak ada ketimpangan antara di kota dan di desa, serta pemerintah memberikan kemudahan akses untuk masyarakat desa dalam mengakses layanan kesehatan dan memberikan bantuan berupa asuransi kesehatan untuk masyarakat desa. Tidak hanya hal yang di kota, di desa juga harus dapat asuransinya. Selain itu, pemerintah dapat memperlengkap fasilitas pendidikan yang ada, serta membuat program bantuan pada bidang pendidikan dan juga pembaruan dalam sistem pendidikan yang ada. Hal ini dapat membantu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Selain itu juga, pemerintah dapat membuat program pelatihan untuk masyarakat yang tidak memiliki kemampuan yang cukup bersaing dengan masyarakat lain dalam hal pekerjaan. Hal ini dapat membantu masyarakat tersebut mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana pekerjaan tersebut dapat membuat pendapatan dari tiap-tiap individu itu lagi semakin besar. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan agar status kesehatan individu di Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini ada saya kritisasi berdasarkan sistematika penulisan jurnal. Nah, yang pertama itu ada judul. Nah, bagian judulnya sudah tepat. Ada kata pengaruh dan kata pasangan kata terhadap. Di mana-mana pengaruh pasti pasangan katanya terhadap dan hubungan itu dengan. Serta jumlah judul sebanyak 12 kata dan pada jurnal tersebut sudah mencerminkan isi dari jurnalnya tersebut. Dan menggunakan variabel independen yaitu faktor demografi dan sosial ekonomi. Sosial ekonomi di sini ada tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Variabel dependen di sini ada status kesehatan individu. Yang sistematika yang kedua itu ada penulis. Nah, jurnal di sini ditulis oleh 2 penulis. Penulisan nama pada jurnal sudah benar karena nama tidak ditulis tanpa gelar. Yang ketiga ada korespondensi. Nah, terdapat
email penulis, serta lembaga pendidikan si penulisnya tadi. Yang keempat ada abstrak. Nah, abstrak yang disajikan hanya dalam bentuk bahasa Inggris. Isinya juga meliputi latar belakang, metode penelitian. Namun hasil dan pembahasan itu yang kesimpulan pentingnya itu belum terdapat. Nah, abstrak ini juga kurang bahasa Indonesianya kalau menurut asumsi dari reviewer. Yang kelima itu ada pendahuluan. Nah, pada bagian ini telah berisi tentang paparan masalah dan ruang lingkup pada jurnal tiap variabel independen. Memiliki research gap gitu. Jadi pada setiap variabel independen ya demografi, pendidikan dan pendapatan itu ada research gap-nya. Nah, jadi terlihat jelas bahwa status kesehatan yang baik juga dapat membuat seseorang itu menjadi lebih produktif. Di Indonesia juga masih memiliki kendala dalam penyebaran fasilitas layanan kesehatan antara di desa dan di kota. Nah, tingkat pendidikan di Indonesia itu masih rendah, juga disebabkan masih sedikitnya jumlah sekolah yang tersebar di setiap daerah. Seseorang yang memiliki pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan lainnya lebih cenderung untuk berinvestasi pada bidang kesehatan. Hal ini juga dilakukan untuk tetap menjaga status kesehatannya tetap baik. Yang keenam itu ada tinjauan pustaka. Nah, menurut asumsi reviewer, pada bagian ini itu tidak terdapat pengertian dari tiap-tiap variabel independen dan dependen. Pada bagian ini hanya perluasan dari pendahuluan, jadi asumsinya bahwa bagian ini kurang tepat. Begitu. Yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh Julhan ini adalah hasil interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai marginal effect dari regresi logit, bukan nilai dari odds ratio. Penggunaan nilai marginal effect dalam menjelaskan hasil regresi dipilih dengan tujuan untuk mempermudah interpretasi dari model non-linear yang digunakan. Karena hasil dari marginal effect ini berupa persentase. Yang ke-8 ada hasil analisis dan pembahasan. Nah, hasil dari jurnal ini dipaparkan dalam bentuk verbal dan tabel, beserta penjelasan yang mudah dipahami karena menggunakan kalimat-kalimat yang familiar. Pada hasil penelitian ini, penulis memaparkan hasil hubungan probabilitas tiap variabel independen ke variabel dependen. Untuk pembahasan pada jurnal ini, peneliti sudah mencantumkan pembahasan mengenai pengaruh demografi dan tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan variabel kontrol berupa umur, jenis kelamin, status pernikahan, serta tingkat stres dalam pekerjaan dengan status kesehatan individu, dengan dukungan beberapa iterasi penelitian lain mengenai variabel yang sama. Pada bagian ini juga terdapat hasil analisis yang telah dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya yang sejenis. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian ini kesimpulan ditulis dengan ringkas dan jelas, serta mengandung sesuatu yang baru atau rekomendasi kepada pemerintah tentang masukan. Namun penelitian ini tidak terdapat saran. Daftar pustaka pada bagian ini digunakan adalah HPA style dengan sudah menuliskan referensi dari jurnal berasal dari 35 sumber. Asumsinya sudah baik, namun sebaiknya lebih diperbarui lagi karena terdapat banyak sumber referensi yang sudah lama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kritisasi jurnal terkait faktor demografi dan sosial ekonomi terhadap status kesehatan di Indonesia. Kritik dan masukan saya terima sebesar-besarnya dari para penonton. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.